Psikologi, kembali lagi di DWP, Discuss with Psychology. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal bawain tema Am I People Pleaser. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu nih diri kita. Pasti belum kenal kan, karena di sini wajah-wajah baru. Yang pertama aku Anissa Nasabita, tapi teman-teman bisa panggil aku Aca. Oke, dan sama aku di sini Afifah Tahiroh. Kalian bisa panggil aku Fifah. Nah, kali ini kita ada kakak-kakak cantik yang bakal bantuin kita berdua di sini buat diskusi sama teman-teman juga. Boleh Kak Anjali dan Kak Pupe memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Safira Anjali. Teman-teman bisa panggil Anjali. Salam kenal juga, aku Pupe. Terus kita berdua ini angkatan 2018 ya. Ya. Itu TMI-nya. Mahasiswa Fakultas Psikologi UHK. Halo Kak Anjali sama Kak Pupe. Nah gitu teman-teman. Jadi bakalan menarik banget karena kali ini kita bakal bahas self love dengan inti judulnya itu Am I People Pleaser gitu. Mungkin dari Kak bisa kasih opening dulu nih sedikit mengenai tema ini menurut kakak gimana sih? Oke, dari aku dulu apa dari Kak Pupe? Oh boleh bebas, mungkin dari kakak dulu boleh. Oke, dari aku dulu ya mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tema ini pastinya unik banget ya dan penting banget untuk kita bahas pada kali ini karena bahwasannya Am I People Pleaser ini pasti banyak dirasain sama seseorang ya dan dialami sama seseorang juga, dan mungkin ini juga bakal bisa membuat teman-teman nantinya bisa tahu pemahamannya terkait Am I People Pleaser ini seperti apa sih kayak gitu. Nah yang kita tahu sekarang itu kan menurut yang aku baca ya dari psikolog yang namanya Susan Newman itu, Am I People Pleaser ini kan orang yang memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang lain ya, karena dia tuh orangnya nggak enakan terus gitu perasaannya. Dan gimana kalau misalkan orang yang Am I People Pleaser ini dia itu menomorsatukan yang keinginan seseorang untuk diterima, diakuin, disukain banyak orang. Jadi jatuhnya nggak ikhlas ya, karena mereka ini pengen banget buat gimana caranya nih semua orang suka sama kita. Nah padahal kan sesungguhnya realitanya nggak bisa dong semua orang itu suka sama kita kayak gitu. Jadi untuk people pleaser ini lebih tepatnya kita nggak enakan nih sama orang kalau mau nolak apa segala macem ya, karena nggak enakan gitu, ngerasa mereka itu adalah tanggung jawab kita, padahal setiap orang itu ya yang bertanggung jawab itu ya diri kita masing-masing kayak gitu. Mungkin dari Kak Pupe ada tambahannya? Kurang lebih yang dijelasin Kak Anjali itu seputar people pleaser ini. Untuk mengawali ya teman-teman ya, sebelum masuk ke topik utamanya, aku sih udah setuju ya karena memang referensi kita beda tapi saling melengkapi. Nah kalau aku sih dari baca beberapa referensi ada kutip yang bagus, tulisannya tuh people pleasing can hurt you and your relationship. Artinya ya people pleaser ini orang-orang yang menyenangkan orang lain itu bukan cuma melukai diri kalian sendiri, tapi juga melukai hubungan kalian. Loh kenapa? Karena sebenarnya di dalam hubungan itu tidak ada ketulusan. Tadi yang sempat disebut sama Kak Anjali soal keikhlasan. Meskipun memang kita tidak bisa menilai, tidak bisa menstandarkan ikhlasnya seseorang, tulusnya seseorang, tapi dengan niatan untuk disukai, untuk menjadi untuk mendapatkan pujian gitu, itu kan udah beda sendiri kan. Beda halnya sama kayak emang mau benar-benar membantu gitu, tapi kan konteksnya people pleaser ini kan bukan membantu ya, sebenarnya emang karena emang dia tuh pengen disukain gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nantinya akan merasa relate dengan pembicaraan kita selama kurang lebih beberapa menit ke depan, bisa diingat kalau people ini atau segala bentuk sikap yang mengarah pada people pleaser ini atau people pleasing coba dikurangi gitu, karena bukan kalian doang loh yang terluka, tapi hubungan kalian juga dan memungkinkan orang lain juga gitu. Ya betul banget kayak gitu teman. Dari
pendapatnya Kak Anjali dan Pupe ini kan bisa kita rangkum dengan kalau people pleaser itu sebagai orang yang dia nggak enakan gitu ya Kak. Terus dia juga takut mengecewakan orang lain gitu. Dan menurut dia si people pleaser ini tindakan-tindakan dia ini menguntungkan hubungan pertemanan dia, tapi ternyata justru malah menyakiti hubungan itu ya Kak. Oke, kita boleh sharing nih ya Kak terkait pengalaman mungkin dari Kak Pupe atau Kak Anjali sendiri. Nanti bisa juga nih sharing pernah merasakan hal tersebut nggak? Karena dari saya pribadi ya Kak, kalau boleh sharing, saya pernah menjadi seorang people pleaser di mana saya takut banget kehilangan teman saya sendiri gitu. Kayak setiap teman saya minta ini, saya ikutin terus, saya iyain terus, dan ternyata jadi kewalahan sendiri sayanya gitu. Jadi dapet sendiri Iya ya. benar. Kan? Kalau dari Aca sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, kayak takut banget kehilangan teman atau Pasti pernah sih, kayaknya mungkin nggak dibilang semua orang juga ya, tapi hampir dari sebagian kita mungkin pernah jadi people pleaser, karena aku pun ngerasa kayak kalau aku nggak ngelakuin yang dia minta, tapi dia nggak enak gitu loh. Ya kan, kita pasti pernah kayak ngerasa kayak gitu. Mungkin dari kakak bisa sharing nih pengalaman Kak Anjali sama Kak Pupe kepada teman-teman Sobat Sik. Paling nanti Kak Anjali nambahin aku ya. Kalau dari aku sih mau sharing ini sih film. Jadi tuh ada beberapa film yang memang mengangkat temanya lain sih, temanya tentang feminisme ya. Tapi aku melihat dalam beberapa jam itu, dalam durasi film itu tuh aku melihat di diri sosok leadnya ini ada perilaku menolak people pleasing gitu. Kalau kalian tahu Little Woman, pernah nonton gak sih? Belum ya? Little Woman. Belum Kak. Nah, itu kan ceritanya tentang setting masanya itu pada masa kerajaan ya. Kalau nggak salah 1800-an ya, soalnya emang dia ada dua versi, yang tahun 90-an sama yang tahun 2000-an. 2010, 2011. Dia ada kok di salah satu, ya tau lah tempat nonton ya, Dung kayak gitu, dia ada. Mungkin kalau teman-teman sahabat psikologi yang mau nonton boleh banget, meskipun temanya bukan people pleasing, tapi main lead-nya tuh kayak apa ya, dia tuh berjuang ya, si kan perempuan, judulnya aja kan Little Woman kan, main lead-nya itu perempuan. Dia itu anak kedua dari 6 atau 7 bersaudara, saudaranya juga perempuan semua, dan di situ dia tumbuh di lingkungan dan setting negara ya, setting negaranya, terus juga setting keluarga, terus juga setting sosial tetangganya kayak gitu. Untuk dibentuk, perempuan itu dibentuk untuk menjadi istri yang baik gitu. Jadi bukan kalau sekarang kita lebih ke arah gimana sih jadi sosok yang kita pengen gitu kan, kayak kita punya mimpi, kita bebas bermimpi kayak gitu. Dan mungkin kalau di Indonesia lebih kurangnya mirip sama cerita Kartini ya, Ibu Kartini gitu. Jadi dia memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi di sisi lain dengan dia memperjuangkan hak diri dia gitu, untuk dia bisa memilih, untuk dia bisa bebas, dia tuh pengen, dia ingin tulis, dia kan penulis tuh, dia pengen menulis itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri gitu. Dan dia tuh harusnya nikah umur 20-an, 20 awal ya, tapi dia pengennya ya nggak mau gitu, dia nggak mau gitu, dia benar-benar ya aku nikah kalau aku mau, terus aku nikah ya sama orang yang aku sayang, bukan berdasarkan kayak perjodohan gitu. Itu kan salah satu bentuk dia ingin memperjuangkan haknya. Berarti kan ada proses dia harusnya nih kalau dia milih nikah, dia menyenangkan, memuaskan permintaan orang tuanya kan, tapi itu dia tolak. Iya benar. Terus juga yang aku bisa ambil juga dari si main lead ini ya, dia itu karena terbawa sama keinginan dia untuk jadi sosok dia jadi menolak keinginannya. Nah, di sini aku ngelihat people pleaser itu bukan soal menyenangkan orang lain aja, tapi karena kita terlalu terfokus sama aku pengen jadi hebat gitu, tapi hebat itu berstandar bukan atas apa yang kita butuhkan, teman. Jadi dia tuh nggak pengen nikah, nggak pengen diatur-atur, tapi dia
kayak nggak punya prinsip sendiri gitu. Dia nolak nikah, dia nolak disekolahin untuk jadi istri, tapi ujungnya pas ada cowok yang ngelamar dia dan dia suka, dia nolak. Kenapa? Karena sebelumnya dia pernah bilang kan, aku nggak mau nikah di umur segini, tapi sebenarnya dia suka sama cowok ini. Terus dia juga kejadiannya itu aku lupa ingat ya, soalnya emang udah lama filmnya. Dia disuruh sekolah lagi tapi dia nolak karena si orang yang ngasih beasiswanya ini itu suka sama dia. Kadang dari pandang itu harusnya diterima aja kan, karena itu sesuatu yang diinginkan, tapi karena harganya gitu, pride-nya itu, dia jadi enggak, aku nggak mau gitu, aku benar-benar harus banting tulang sendiri. Akhirnya dia kerja ini itu untuk bisa ngeraih mimpinya, sampai akhirnya dia jadi perempuan pertama yang bisa nulis di koran kota deh, karena dia kotanya kalau nggak salah di Boston atau di mana gitu, lupa aku. Tapi pokoknya dia jadi sosok perempuan yang pertama kali nulis di koran. Padahal sebelumnya perempuan itu kan nggak boleh punya profesi ya di setting itu. Gitu sih. Jadi emang people pleasure itu bukan sesuatu yang disarankan, tapi jangan sampai kita itu justru nggak masang standar tertentu gitu buat diri kita. Gitu sih, karena menurut aku dia jatuhnya terlalu mencintai citra diri dia. Kan ada kaitannya ya sama self love. Terlalu mencintai citra diri dia, terus juga dia terlalu ngerasa kalau megang prinsip gitu ya, Kak. Iya, tapi jatuhnya itu ternyata hal yang dia butuhkan gitu. Padahal kan dia sayang kan sama cowok ini, terus dia juga pengen di sekolah itu, tapi karena dia melihat dari sisi negatif sih ya mungkin ya, karena dia ngerasa saya tidak berjuang untuk itu gitu. Masa saya menjalankannya dengan senang hati, kan saya nggak berjuang gitu. Tapi kan harusnya ya terima aja kan, karena ada yang namanya rezeki nggak sih? Iya benar banget. Justru jadi melewatkan kesempatan ya, Kak. Iya, jatuhnya seperti itu. Dan itu juga emang parenting nggak sih Kak Anjali ya? Iya. Yang mengawali mungkin Iya, mungkin kalau kita aku sharing dulu ya. Terkait tadi kan nanyain pengalaman ya, pernah nggak sih? Pasti pernah. Mungkin menurut aku nggak semua orang mungkin pernah kayak gitu ya. Tapi namanya kita nggak munafik ya lah. Mayoritas individu ataupun manusia pasti ada yang pernah mengalami people pleaser. Nah, aku pun dulu pernah gitu, dimana aku udah menjabat di suatu organisasi, tapi ditawarin kepanitiaan lain yang dimana itu tuh di luar dari organisasi aku sendiri, kayak gitu. Nah, sebenarnya sih aku ngerasa aku bisa aja dua-duanya, karena yang kepanitiaan yang di luar ini nggak begitu terlalu banyak memakan waktu lah ya dibandingkan dengan organisasi ini, dan di organisasi pun aku bisa fleksibel. Aku merasa waktu itu saat itu adalah aku bisa nih dua-duanya, dan aku mau nolak nggak enak banget, karena aku ngerasa ini adalah kesempatan yang harusnya bisa saya ambil gitu. Kapan lagi nih dikasih kesempatan sama orang luar gitu ya kan? Daripada kita main di dalam kampus dulu, kenapa kita nggak main di luar kampus gitu? Ibarat kata mainnya pun dalam artian mencari pengalaman ya, mencari pengetahuan lebih, wawasan baru lagi. Tapi ternyata pas aku menerima itu, aku timbul kayak pemikiran-pemikiran, kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan ini dua-duanya dilanjutin gitu. Aku harus pilih salah satunya gitu. Dan salah satu yang paling besar tanggung jawab aku di saat itu adalah organisasi, bukan di kepanitiaan yang di luar dari organisasi itu. Nah, aku sampai bingung banget, aku gimana ya pengen lanjutin, karena nggak enakan nih, masa kemarin udah bilang iya, masa sekarang aku minta keluar gitu. Belum juga jalan beberapa rapat, baru juga sekali rapat di kepanitiaan itu ya kan. Dan akhirnya aku minta solusi nih ke teman aku curhat ke teman aku, gimana ya mau nolak tapi nggak enak sumpah deh gitu. Kayaknya lanjutin aja kali ya, walaupun dengan amat terpaksa kan, yang penting nanti saya dapat pengalamannya, pengetahuannya, relasinya, ini segala macam, biar bisa nanti kedepannya juga diajak lagi mungkin. Kayak gitu, karena aku ngerasa waktu itu aku sanggup. Ternyata kalau dilanjutin, kita tuh pernah bentrok gitu loh, dia mau ngajakin aku rapat, organisasi juga mau ngajakin aku rapat, aku bingung. Nah akhirnya ya udah, teman aku langsung bilang jangan nggak enakan gitu, bilang aja tegas, kamu nggak bisa gitu. Kalau misalkan masalah dia nanti ngeresponnya kayak gimana ke kamu, suka atau enggak dia
dengan keputusan yang aku buat mau lanjut atau enggaknya, yaitu urusan dia. Urusan kamu adalah sekarang kalau kamu emang nggak sanggup bilang aku nggak bisa ngelanjutin ini gitu. Aku sampai kayak ditegesin gitu loh sama teman aku sendiri, bilang aja nggak bisa, mohon maaf ya gitu, dengan cara yang baik-baik. Intinya kita tegesin dulu nih ke diri kita. Akhirnya waktu itu aku bilang, aku chat beliau baik-baik karena beliau yang lebih tua daripada aku jelasin kenapa aku mengundurkan diri dengan amat sangat berat hati karena satu dan lain hal banyak yang aku jelasin ke beliau. Walaupun beliau pada akhirnya kayak mengharapkan aku tetap ada sih gitu, mengharapkan aku tetap ada, tapi ya udah akhirnya beliau mau nggak mau, dan dengan ketegasan aku, prinsip aku karena aku udah bilang nggak bisa dengan resiko yang ada, ya udah akhirnya beliau menerima keputusan aku. Ternyata bener seenak itu ya ngungkapinnya gitu, nggak usah mikirin perasaan mereka, yang penting perasaan kita udah lega nih. Sumpah waktu itu aku jadi lega banget karena aku bisa ngomong enggak nih sama apa yang sebenarnya aku nggak enakin. Dan semenjak dari situ kedepannya lagi, kalau misalkan ada orang yang nawari sesuatu, minta bantuan apa segala macam, di saat emang aku lagi nggak bisa, yang tadinya walaupun aku masih kayak nggak enakan, tapi aku udah berani buat ngungkapin ketegasan bahwasannya maaf nih aku belum bisa bantu gitu, maaf nih aku belum bisa join kayak gitu. Dan ini pasti ada kaitannya mungkin sama parenting ya tadi yang dibilang, karena ternyata parenting itu juga mempengaruhi banget loh seseorang kenapa bisa jadi people pleaser ini gitu. Mungkin pas waktu masih kecil atau sampai sekarang, kalau misalkan masih ada yang ngerasa nih keluarganya kayak kalau misalkan mereka punya pendapat nih orang tua, terus anaknya nggak boleh berpendapat. Nah itu ternyata bisa loh menyebabkan kita jadi people pleaser kayak gitu teman-teman. Dari pengalamannya Kak Anjali berarti bisa kita ambil poinnya kalau jadi seseorang itu kita harus berani bilang apa yang sebenarnya kita ingin rasakan gitu ya, kita rasain sebenarnya gitu. Terus juga dari yang pengalamannya dari film yang tadi udah diceritain Kak Pupe juga, itu apa sih, dimana kita harus punya nilai atau value diri kita sebagai seorang manusia gitu ya, Ca. Iya benar banget. Aku juga setuju banget sama kata Kak Anjali tadi. Kita tuh ya harus ungkapin apa yang kita rasain ya Kak. Karena kan justru kalau kita jadi people pleaser tuh benar-benar kayak menjebak diri sendiri nggak sih Kak jatuhnya? Iya, karena aku pernah tuh di posisi kayak Kakak, tapi posisinya itu waktu itu aku lagi mau magang, terus aku disuruh lanjut kerja di salah satu tempat aku magang tadi. Terus pas aku ngungkapin bahwa aku menolak, terus aku bilang aku nggak bisa karena kuliah dan organisasi, itu perasaannya kayak bangga gak sih Kak? Kayak seneng bahwa kita tuh bener banget gak bisa bilang enggak loh gitu. Tapi tanpa menyakiti pihak manapun gitu ya. Iya, dengan sama-sama ngomong sejujurnya, kita ngasih tahu kendala kita gimana dan sebagainya gitu. Nah, jadi kan udah berbagi pengalaman nih Kak, mungkin dari Sobat Psikologi mau tahu nih Kak, sebenarnya ciri-ciri orang yang jadi people pleaser itu gimana sih Kak? Karena mungkin aja kan kayak sebenarnya kita people pleaser tapi kita nggak sadar gitu ya kan. Iya, tapi kalau misalkan kita udah bisa nih ngenalin ciri-cirinya, mungkin kita bisa, oh ternyata aku people pleaser. Nah, aku gimana tuh? Gitu. Mungkin dari Kakak bisa ngejelasin gimana caranya Kak ngenalin ciri-cirinya. Oke, kalau misalnya aku ini referensinya itu dari tesis ya, dari tesis yang emang di-upload, di-publish tahun 2021, dan di sini mungkin aku jelasin dari definisi sekalian ya berdasarkan tokoh terkait ya. Kalau dari Stones menjelaskan kalau people pleaser itu sebagai seseorang yang kesulitan untuk mengatakan tidak, yang kayak udah disebutin sama Kak Anjali sebelumnya, dan menentukan batasan pribadinya, kayak misalnya dia merasa ini itu tuh terlalu enggak deh gitu, kayak misalnya gimana ya, kayak batasan dia itu terlalu, lingkupnya tuh terlalu kecil gitu, jadi dia sulit untuk beropini gitu karena dia merasa opini dia itu nomor sekian kayak gitu, karena
ya salah satu alasannya parenting mungkin ya, terus nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus juga pendefinisian lainnya ini, si people pleaser ini salah satunya ya identik dengan sering menghindari konflik. Jadi karena dia malas berargumen dan dia merasa nih di awal kan tadi aku sebutin dia merasa opini dia tidak penting. Nah itu mengarah nih, wah karena opini saya tidak penting untuk apa berargumen gitu kan. Nah karena dia jadi paling opini aku nggak dipakai gitu, opini aku tuh nggak berdampak besar, jadi ya udahlah aku nggak usah berargumen. Jadi saat orang bilang kamu bisa ya ntar jam 12 malam kirim desain, iya padahal saat itu dia misalnya sedang sakit, atau bahkan besok ada kuis, atau bahkan yang nyuruh ini ternyata nggak ngapa-ngapain. Iya benar Kak. Terus juga ya dia itu karena merasa sebenarnya dia jatuhnya ya tidak value diri dia tuh dengan baik ya, karena dia merasa opini dia nggak penting, juga jadi sosok yang kayaknya saya lebih kecil loh dari dia gitu. Jadi kayak terlalu dalam tanda kutip ya mengagungkan atau merasa wah ini orang tuh lebih hebat dari gue gitu. Itu berdampak sama diri dia yang nggak pede kalau dia itu bener gitu. Jadi kayak misalnya ada suatu kekeliruan nih dalam tugas gitu kan, atau dalam project tertentu. Terus padahal ngerjainnya 4 orang gitu kan. Nah dia tuh udah melakukan job dia dengan baik, tapi karena saat itu dia dalam kelompok yang salah itu, yang keliru itu, dia jadi yaudah deh nanti saya aja yang revisi semuanya. Itu berkaitan sih, hal-hal atau perilaku-perilaku kecil itu berkaitan. Dan mungkin dari pendefinisian people pleaser itu udah mengarah pada ciri-ciri ya. Tapi si Stones ini kembali menguatkan nih kalau misalnya sikap-sikap yang tadi udah disebutkan bisa ada nih penambahannya. Di antaranya kalau misalnya diri kita itu ngerasa membuat satu kesalahan itu akan membuat diri kita dibenci. Jadi dia bener-bener gak suka buat salah karena dia takut dibenci. Beda ya sama konteksnya perfeksionis gitu. Makanya jangan sampai kita salah persepsi nih, orang yang perfeksionis tuh pasti people pleaser. Gak juga, tapi konteksnya tuh ketika kita takut salah karena mau dibenci. Terus yang kedua, kalau misalnya nih kita merasa frustasi sama diri kita sendiri atau ke orang lain nih, orang-orang people pleaser ini, itu sulit untuk mengapresiasi diri dan orang lain gitu. Terus ketiga, dia tuh sulit menolak permintaan orang lain, bahkan saat jadwal mereka sudah penuh atau ketika dirinya sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kayak tadi sih yang pengalamannya Kak Anjali ya. Kak Anjali udah tahu diri dia tuh sebenarnya emang lagi sulit gitu kan, tapi karena merasa gak enak, akhirnya tetap diterima. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu dengan dukungan orang di sekitarnya dan kesadaran diri dari Kak Anjali bisa tuh overcome sama gak enakannya itu, sampai akhirnya dia nolak. Terus yang terakhir, ketika kita tuh merasa bersalah jika punya waktu istirahat. Nah ini tuh udah parah banget sih. Saat si people pleasing ini ngerasa kalau dia nggak ngapa-ngapain, itu dia ngerasa gitu. Misalnya dalam satu pekerjaan yang emang secara langsung yang dilakukan bareng-bareng gitu, dia udah ngangkatin bangku, dia udah beres-beres, dia udah jadi MC misalnya, terus dia mau istirahat, terus ngelihat temannya bolak-balik ngepel lah, nyapu lah, saat itu dia berdiri juga dan ngebantuin, padahal itu bukan job desk dia. Dan dia udah selesai ya Kak. Betul, dia udah selesai pertama. Dan kedua, saat dia jadi sosok yang profesional ya, harusnya dia bisa nge-setting mana waktu istirahat dan mana waktu kerjanya dia. Itu makanya sangat disayangkan. Itu jatuhnya untuk yang keempat itu adalah baik yang nggak perlu gitu, karena memang konteksnya kalau memang membantu bagus, tapi balik lagi yang kebantu siapa sih, belum tentu orang itu mengapresiasi nggak sih, malah banyak yang jadi nggak tahu diri, terus yaudah deh kamu aja yang nyapu. Ya sih pasti kan banyak yang kejadian kayak gitu. Oh nih gitu, mana tahu ini orang habis ngapain ya gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Anjali. Oke, aku nambahin ya, mungkin untuk melengkapi nih ciri-ciri orang yang people pleaser nih. Guys, kalau misalkan kalian merasakan ini, mungkin kalian ada di tahap di mana kalian sedang mengalami yang namanya people pleaser.
Yang pertama, ini nggak jauh beda kok sama yang Kak Pupe tadi sebutin, cuman mungkin bahasanya agak sedikit aku sederhanakan ya. Pertama, selalu setuju dengan pendapat orang lain. Ya benar, kayak tadi dari konflik gitu. Dia nggak mau nih kalau misalkan dia berpendapat kuat, nanti malah ada yang nggak suka, terus malah ada yang nggak terima, terus yang ada malah timbul perdebatan. Nah, dia paling nggak mau ada perdebatan. Dia tuh pengennya ya udah setuju aja sama pendapat orang lain nih, biar cepat kelar, biar nggak ada masalah-masalah. Nah, itu tuh ciri-cirinya. Terus yang kedua, dia sulit mengatakan tidak. Kayak tadi yang udah pernah kita alami ya sama-sama, sulit banget buat mengatakan tidak. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita dan diri kita untuk melanjutkan suatu hal gitu, tidak bisa membantu, misalkan ya udah bilang aja belum bisa gitu. Selagi emang itu bukan tanggung jawab kita banget gitu. Beda ya kalau misalkan emang itu adalah tanggung jawab kita, ya mau nggak mau dong kita harus dijalanin. Tapi kalau itu bukan tanggung jawab kita sepenuhnya, apalagi bukan tanggung jawab utama, ya udah berani aja untuk mengatakan tidak gitu. Terus kalau misalkan selanjutnya nih, dia itu merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Nah, padahal kan perasaan orang lain itu kan bukan tanggung jawab kita sepenuhnya dong. Apalagi misalkan bukan kita yang nyakitin, tapi kalau misalkan dia ngerasa, kalau misalkan saya nggak bantuin dia, ntar dia sakit hati. Padahal kan perasaan dia bukan tanggung jawab kita dong. Dan belum tentu sakit hati nggak sih? Nah, betul juga kayak gitu. Karena kita bagus mengetahui dampak dari perilaku kita terhadap orang lain. Itu sesuatu baik. Tapi apa yang orang lain maafin karena biar hubungan baik-baik aja gitu. Saya nggak mau ada konflik, jadi ya udah dia udah nyakitin saya. Ya selanjutnya tuh dia tuh merasa bersalah dan minta maaf padahal bukan kesalahan dia. Hati-hati tuh, misalkan yang jangan mimpiin siapa yang malah dirinya. Jangan dikit-dikit itu minta maaf, jangan dikit-dikit itu merasa bersalah padahal itu bukan kesalahan dia. Nah, hati-hati. Kayak gitu berarti people pleaser. Nah, selanjutnya tadi benar nih kata Kak Pupe, dia itu orangnya suka merendahkan diri sendiri. Gitu. Jadi merasa dirinya tuh lemah mulu, nggak ada kekuatan, nggak ada kelebihan. Terus yang paling penting juga ternyata orang yang people pleaser ini membutuhkan pujian untuk merasa dirinya itu berharga. Nah, kalau misalnya aku selalu pleaser, gimana ingin diakuin, ingin diterima, padahal kan kelebihan kita itu nggak mesti semuanya harus menerima kita dong, memberikan pujian sama kita kan nggak mesti. Terus mereka juga suka membantu orang lain, selalu ya lebih tepatnya selalu membantu orang lain, tapi sungkan menerima bantuan. Nah itu poin pentingnya. Dia selalu ngebantuin orang lain, tapi dia nggak mau minta bantuan orang lain di saat dia tuh sebenarnya membutuhkan loh. Jangan munafik. Kayak kita harus diciptakan sebagai makhluk sosial, yang dimana kita juga pasti membutuhkan orang lain. Jadi kalau kita merasa kesulitan, merasa benar-benar lagi butuh seseorang, ya jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain, kayak gitu. Itu tanda-tanda pleaser. Salah satunya adalah dia itu sungkan meminta bantuan orang lain, tapi selalu membantu orang lain, kayak gitu teman-teman. Oke, dari penjelasan Kak Pupe sama Kak Anjali tadi terkait ciri-ciri people pleaser, itu cukup banyak ya Kak, kayak perfeksionis, dia selalu setuju karena takut adanya konflik, dia menghindari konflik. Terus juga tadi dia sebenarnya membutuhkan pertolongan orang lain, tapi dia sungkan gitu untuk meminta hal itu. Nggak enak mau ngomong ya. Benar banget. Nah, dari ciri-ciri yang tadi udah dijelasin, udah dipaparin, kan tadi juga sempat mention ya terkait parenting. Jadi parenting itu ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang tersebut memiliki sifat people pleaser tersebut gitu ya Kak. Mungkin bisa dijelasin lebih lagi nih Kak terkait faktor dari dibaliknya. Ya dibalik ada orang-orang yang people pleaser itu Kak. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi people pleaser ini ada banyak ya. Cuman di sini aku paling mengambil beberapa aja nih dari yang aku kutip dari Psikomedia, Kompas, dan juga dari Halo Dokter. Nah, yang pertama itu ada keyakinan diri yang mempengaruhinya. Jadi mungkin dari faktor internalnya dia adalah keyakinan diri untuk disukain sama orang. Nah, bisa jadi people pleaser ini ada ya karena memang
dirinya mempunyai keyakinan bahwasanya saya harus disukai sama semua orang. Nah, itu ternyata berat-berat fatal loh. Bisa kan gitu orang tua ya. Gitu. Dan sedangkan anak harus mematuhi banget saklek apa yang orang tua perintahkan anaknya. Atau yang sering tidak memaafkan kesalahan anaknya. Kayak gitu. Nah, terus tadi kan kita sampai parenting ya. Terus kalau misalkan dia menolak pendapat anak, dapat membentuk anak menjadi people pleaser, kayak gitu teman-teman. Tadi kita udah sampai bagian parenting nih Kak, bagian yang kalau orang tua itu nggak mau mendengarkan pendapat anaknya. Mungkin bisa dari situ Kak dijelaskan lagi. Ya, tadi kan orang yang tidak mau menerima pendapat anaknya, jadi anak itu jadi people pleaser kan. Nah, sehingga pas dia di luar tuh, dia ketemu sama lingkungan eksternalnya, anak ini menjadi orang yang ingin diterima dengan cara menjadi apa yang orang lain harapkan. Gitu, karena di rumahnya seperti itu, di keluarganya diterapkannya bahwasanya anaknya harus patuh banget nih sama orang tuanya, nggak boleh berpendapat. Jadinya pas dia keluar bertemu dengan orang-orang lain, jadi dia bertindak, berperilaku seperti apa yang orang lain harapkan, bukan menjadi dirinya sendiri, kayak gitu. Dan yang terakhir, bisa juga faktor yang mempengaruhi itu adalah karena dia merasa insecure, terus ada trauma di masa lalu, mungkin dia pernah kena bullying salah satunya, kayak gitu sih kurang lebih. Nanti mungkin Kak Pupi bisa nih tambahin sambil sharing-sharing juga. Mungkin kalau berkaitan sama trauma di masa lalu, biasanya tuh yang paling kuat ya yang berkaitan sama saat si anak ini belum mampu memperjuangkan hak dia gitu, kayak pasti kan masa kanak-kanak kan. Nah, kayak misalnya ketika dia mendapat kekerasan gitu, terus ketika baik secara verbal maupun non-verbal ya, terus adanya penolakan, hal kayak gitu kan. Tapi dalam konteks penolakannya ini yang benar-benar aku mau itu gitu, terus sampai yang kayak enggak sampai yang dibentak kayak gitu kan. Nah, hal remeh kayak gitu tuh juga bisa memicu si anak akan tumbuh dan berkembang jadi sosok yang memberikan batasan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa nih nge-explore dirinya sendiri, kayak jadi susah berpendapat tadi itu kan, yang sulit beropini, terus sulit akhirnya merasa kalau diri dia itu juga berharga gitu. Terus kalau yang parenting, aku mau nambahin yang parenting aja sih, karena tadi Kak Anjali udah lengkap banget kan. Kalau dari Lancer 2018 dijelasin nih kalau sikap dari people pleaser ini merupakan bentuk pembiasaan yang telah ditanamkan sedari kecil, seperti terbiasa bersikap patuh dengan keinginan orang tua, karena cara ini menjadi cara paling ampuh untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Iya nggak sih? Kita semua pasti seek for attention, seek for love dari berbagai pihak, dan utamanya saat masa kecil kan kita pengen perhatian dan kasih sayang orang tua kan. Jadi akan mikir nih, gimana ya caranya biar aku dapat perhatian. Nah, pemikiran kayak gini yang bisa menentukan nih anak akan bersikap kayak gimana. Contohnya dari pembiasaan ini kan pasti ada perilaku positif dan negatif kan. Entah dia akhirnya jadi sosok yang membanggakan buat orang tua gitu, tapi kayak misalnya juara di kelas gitu, karena kan orang tuanya pengen dia jadi sosok yang dibanggakan ya, dalam tanda kutip. Terus akhirnya dapat reward positif dong. Nah, tapi kalau misalnya kebalikannya nih, dia berpikir dengan cara yang unik, dengan cara yang kebalikannya. Gimana ya caranya biar orang tua tuh perhatian ke aku? Oh, aku bully orang lain misalnya gitu. Maaf ya teman-teman, contoh aja ini ya. Misalnya dia melukai orang lain secara sengaja, atau bahkan misalnya sampai sengaja dapat nilai jelek gitu, biar orang tuanya memperhatikan dia. Sebenarnya apa sih yang sulit kayak gitu kan. Nah, itu berbagai macam tuh kemungkinan sikapnya si anak ini gitu kan, bakal dia akan mencari perhatian orang tuanya tuh dengan cara yang positif atau negatif kayak gitu. Bahkan anak kecil aja bisa ya berpikir sampai sana gitu, karena maaf ya, karena pastinya kita juga pernah pengalaman dong ya kan, kayak pasti pengen ngebanggain orang tua gitu, tapi kita nggak sadar sebenarnya hal yang kita cari ini perhatian atau pencapaian sih kayak gitu kan. Karena kalau emang pencapaian buat diri kita, ya udah kita jadi sosok yang memahami materi,
ya udah cukup sampai situ aja, nggak mesti memaksakan sesuatu. Karena kan pasti kalau misalnya kita ternyata nggak mampu, malah ujung-ujungnya ya kita misalnya nyontek kayak gitu kan si anak ini, karena dia harus dapat perhatian dari orang tuanya. Saya harus ranking, tahu-taunya dia ternyata nyontek, atau bahkan parahnya dia nggak berusaha sama sekali dalam ujiannya saat itu, biar orang tuanya datang ke sekolah, biar orang tuanya merhatiin dia. Itu banyak sih kasusnya dari yang aku baca ya. Maksudnya si peneliti ini tuh sempat interview beberapa orang yang ngalamin hal kayak gitu. Anak-anaknya mengakui, meskipun itu nggak terjadi di Indonesia ya. Selanjutnya nih, pada masa perkembangan nih, selain di keluarga, ternyata sekolah juga ngebentuk loh. Tapi ini nggak ada maksud untuk niat yang buruk ya, tapi emang konteks sekolah di seluruh dunia sih ya yang udah bikin setting anak-anak itu harus tercetak demikian gitu. Terus ada peraturan-peraturan mengenai bagaimana siswa itu harus bersikap. Meskipun baik maksudnya, tapi kita harus balikin lagi, apakah anak-anak ini memahami maknanya? Kayak kenapa sih kita harus pakai dasi ke sekolah? Kenapa sih harus pakai sepatu hitam? Sebenarnya intinya adalah untuk mendisiplinkan kan. Nah, anak umur segitu paham nggak sih kira-kira? Anak SD paham nggak sih kira-kira? Kan belum tentu ya. Nah, itu balik lagi tuh, bagaimana si guru ini melakukan pendekatan, pemahaman kepada siswanya gitu. Yang nanti ke depannya malah menghasilkan dua kemungkinan kan. Dia jadi sosok yang nurut banget, sampai akhirnya malah jadi people pleaser gitu kan. Karena udah, oh iya nih kalau saya pakai dasi, guru saya senang nih gitu. Terus saya jadi sosok yang anak baik nih. Atau malah dia sengaja nggak pakai dasi biar diperhatikan, misalnya kayak gitu. Nah, berbagai macam pemicu yang bisa membuat manusia atau membentuk manusia menjadi sosok people pleasing. Dan itu ya hal-hal remeh kayak tadi sih teman-teman, yang kayak lingkungan atau pendapat orang tua, terus kayak lingkungan orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga juga, lingkungan kampus. Mungkin teman-teman juga yang tadi ceritakan relate juga kan, ternyata memang sampai saat ini pun ada gitu. Makanya dipastikan ya kalau people pleasing ini akan membawa si orangnya, si people pleasernya itu untuk mengabaikan dirinya sendiri. Karena adanya proses pengabaian atas dirinya sendiri menjadi salah satu dampak dari people pleaser. Jadi secara nggak langsung kita itu mengabaikan diri kita sendiri loh. Oke, tadi udah disebutin juga terkait dampaknya sedikit ya, Kak. Mungkin bisa dijelasin lebih detailnya lagi nih, Kak. Apa sih sebenarnya dampak yang ditimbulkan gitu dari seseorang memiliki sifat people pleaser ini? Iya, karena banyak banget ya tadi faktor-faktornya. Kita juga penasaran nih Kak, terkait dampaknya itu gimana nih? Dampak dari orang yang people pleaser ini yang pertama udah pasti dia bakal bisa frustasi lah ya. Kenapa sih kok dia bisa frustasi? Yang pasti karena dia tuh memendam rasa nggak enaknya dia, memendam pendapat dia yang seharusnya dia ungkapin nih. Kalau misalkan dia nggak suka atau dia pengen mengutarakan opini dia yang berbeda pandangan dengan orang lain, kalau dipendem, pasti lama-lama jadi frustasi dong, ya kan? Terus yang kedua, yang parahnya kalau misalkan dia berada di lingkungan yang manipulatif. Nah, dia bisa dimanfaatin sama orang, walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang awalnya nggak niat untuk memanfaatkan dia, tapi karena orang-orang tahu, oh dia orangnya nggak enakan nih, nah bisa dimanfaatin. Apalagi bisa dimanipulatif lagi, dia bisa ditipu, ya kan? Misalkan ditawarin, ada ini segala macam, ini merupakan suatu hadiah yang paling besar banget nih, kamu bisa naik jabatan, naik ini segala macam. Dia pengen nolak, tapi nggak bisa, jadi kena tipu. Yang paling parahnya lagi adalah dia bisa dapat pelecehan loh ternyata, gitu, karena dia nggak berani buat bilang enggak gitu. Misalkan saat dia sedang dipegang bagian sensitifnya gitu sama orang lain yang nggak berhak untuk melakukan hal itu, karena kan sebenarnya yang bisa melakukan itu hanya terkhusus dokter aja kan. Kalau itu pun kalau misalkan kita ada suatu penyakit ya gitu, kalau misalkan nggak ada ya nggak bisa gitu. Jadi bisa kena pelecehan nanti yang ada kalau misalkan si people pleaser ini udah kelewatan banget. Tapi kita udah bahas sampai bagian yang mereka bisa dimanfaatkan ya, bahkan bisa ditipu. Tadi serem banget. Mungkin bisa dilanjut dari situ Kak.
Iya, betul banget. Dan parahnya lagi nih ya, dia bisa kena pelecehan loh gitu. Karena sebenarnya dia mungkin sadar nih, saya udah ngerasa nggak nyaman nih, misalkan ada yang menyentuh tubuhnya atau ada yang melakukan hal yang kurang baik terhadap fisiknya, tapi dia nggak berani bilang gitu. Akhirnya dia bisa kena pelecehan. Terus yang terakhir, dia bisa stres juga, bisa kena stres. Terus yang paling parahnya juga dia bisa kelelahan ya. Kelelahan fisik iya, kelelahan mental pun juga bisa. Kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sih itu. Mungkin ada tambahan lagi nih, mungkin dari Kak Pupe yang bisa nambahin secara lebih detail. Tadi kan Kak Anjali akhirnya udah jelasin tuh dampaknya apa aja. Nah, aku sih mau nambahin yang frustasi sih ya. Frustasi dan beberapa lainnya. Nah, kalau yang di frustasi itu mungkin ya kita pasti ngerasain saat kita merasa nggak dihargai sama orang lain. Nah, ternyata itu salah satu dampak nih kalau kita tuh mengharapkan pujian atau mengharapkan penerimaan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau ngerjain ya ngerjain aja kan. Terkait pendapat orang lain, terkait apresiasinya itu urusan ntar. Nah, itu ngerasa kalau kita nggak dihargain, kita nggak diapresiasi sama orang lain, ternyata itu ngebawa kita jadi pribadi yang itu loh, kayak kok jadi saya ngerasa nggak ngapa-ngapain gitu, padahal orang lain pun nggak minta kalian melakukan itu. Dan itu juga membawa kita ke arah frustasi yang tadi udah dijelasin sama Kak Anjali juga. Kak Anjali juga udah jelasin saat ada orang-orang yang manipulatif malah ngambil kesempatan gitu kan, malah menyalahgunakan kita gitu dalam tanda kutip. Dan yang belum dibahas sama Kak Anjali di sini di web healthline.com ngejelasin kalau salah satu dampaknya itu adalah saat hubungan yang sedang ada gitu, yang sedang dijalankan, baik itu hubungan pertemanan, percintaan ataupun keluarga gitu ya, atau hubungan profesional gitu antara teman kantor dengan teman kantor kayak gitu. Dan hubungan itu tuh tidak memuaskan kita. Kenapa? Karena hubungan yang kuat itu sebenarnya adalah keseimbangan antara memberi dan menerima. Itu yang sempet dibahas ya sama Kak Anjali ya. Iya. Soal biasanya orang people pleaser ini maunya nolong tapi nggak mau dibantu ya. Betul. Nah itu jadinya ya orang-orang yang punya hubungan sama si people pleaser ini bakal mikir, oh ini orang nggak butuh gue nih. Ya nggak sih, pasti kan. Kalau kita punya teman maunya nolong doang, terus pas kita tanya, kamu tadi capek banget ya, mau dibantu nggak perlu. Ditolak terus. Itu kan pasti lama-lama kita tersinggung ya, karena aku jujur pernah di posisi orang yang nawarin bantuan gitu. Emang nih orang tuh bantu aku terus kan, meskipun hubungan kami nggak dekat, tapi aku pengen ngebales gitu loh, dan pengen ini hubungannya nggak sampai sini aja gitu sama orang ini, karena dia dalam tugas kelompok tuh enak gitu. Tapi pas aku coba bantu, dia nolak terus, dan di situ aku sempat tersinggung sampai akhirnya aku sadar, oh mungkin dia tipikal orang yang kayak gitu. Nah pas tadi Kak Anjali jelasin, oh berarti bener ya, itu salah satunya jangan-jangan orang tersebut saat itu sedang mengalami people pleaser gitu kan. Ya semoga aja saat ini dia udah nggak mengalami itu ya teman-teman. Amin. Karena orang di sekitarnya pasti sakit hati. Terus kalau terakhir itu ketika partner dan teman-teman kita menjadi frustasi. Nah kan kalau tadi partner kita atau teman-teman kita gitu kan, yang punya hubungan lah sama kita tuh merasa jadi apa sih ini sebenarnya hubungan gitu, dan kita pun merasa nggak puas sama hubungan ini karena nggak memaknai kan hubungannya. Nah kalau yang ini itu ngejelasin soal bagaimana orang-orang di sekitar people pleaser ini merasa frustasi gitu. Jadi partnernya itu mungkin akan menyadari kalau si people pleaser itu selalu setuju sama berbagai hal, selalu meminta maaf padahal nggak tahu kenapa, selalu menolong tapi nggak sadar kalau diri dia juga kesusahan. Kan artinya orang-orang yang emang benar-benar peduli sama dia jadi frustasi dong. Kamu tuh lagi nggak baik-baik aja. Aku sebagai orang yang sayang dan peduli sama kamu merasa keberatan dengan kamu yang tidak baik-baik saja tapi berusaha baik-baik saja untuk orang lain. Ya rada ribet lah, tapi kurang lebih kayak gitu. Karena kepedulian dari orang lain itu pasti sebenarnya harus kita pedulikan juga gitu. Kita harus menghargai gitu, nggak sih? Kayak salah satunya ketika proses give and take gitu, terus ketika
ada orang ngasih masukan, kamu tuh terlalu capek gitu, kamu nggak bisa ngehandle ini. Yang kayak kasus saya Kak Anjali sebelumnya, dan Kak Anjali nerima kan saran temennya, terus dipikirin lagi, itu pasti temennya akan ngerasa didengarkan dan akhirnya merasa oh iya saya berguna ya buat Kak Anjali gitu. Iya, tadi udah dijelasin faktornya, udah dijelasin dampaknya. Ternyata dari faktornya aja itu udah banyak banget ya Kak. Dari berbagai sisi udah bisa mempengaruhi buat seseorang tuh bisa jadi people pleaser. Baik dari parenting, dari lingkungan sekolah, tadi bahkan dari diri sendiri juga ya bisa. Itu benar banget bisa jadi faktor penyebab orang jadi people pleaser. Dan dampaknya cukup ini. Iya, serem dikit ya. Dampaknya nggak dikit juga sih, agak banyak. Ternyata serem banget. Iya, bahkan gitu. bisa ditipu ya, serem banget loh. Ditipu sama orang dan bisa dimanfaatkan. Kayak orang-orang kan emang kalau misalkan ada yang baik dikit, zaman sekarang mah suka dimanfaatin ya. Betul. Jadi apalagi kalau jadi people pleaser pasti udah dimanfaatin sih. Oke. Nah, dari dampak-dampak yang tadi udah dijelasin juga, biar kita terhindar nih Kak, atau gimana sih cara mengatasinya biar kita yang tadinya udah jadi people pleaser ini jadi menghindari sifat itu gitu Kak. Mungkin Biar bisa nggak ditipu ya. Iya benar, biar nggak dimanfaatin orang juga gitu. Gimana nih Kak caranya? Oke, ya ini insya Allah tipsnya semoga berguna banget ya bagi teman-teman yang nonton podcast ini pastinya di YouTube dan Psikologi. Nah, kalau misalkan untuk cara mengatasinya nih ya, yang pertama teman-teman harus punya self-awareness nih. Jangan lupa self-awareness, kesadaran diri ya. Apa yang sedang kita rasakan dan apa yang harus kita lakukan itu harus dipikirin dulu nih matang-matang gitu. Seharusnya dengan perasaan kita yang saat ini, kita harus melakukan apa sih? Kayak gitu, coba kita sadar diri dulu biar kita nanti bisa mengambil keputusan yang tepat kayak gitu. Yang kedua, pasti belajar mengatakan tidak dong, ya kan? Harus tegas sama diri sendiri, jangan takut gitu. Emang sih terkesan ini pasti cukup sulit ya, mungkin sangat sulit kali ya untuk diterapin oleh banyak orang untuk mengatakan tidak gitu, tapi tenang aja kok teman-teman. Seiring berjalannya waktu, pasti mereka pun ya, orang-orang yang bakal menerima keputusan kita, ya insya Allah mereka bakal menerima dengan legowo, nggak usah memikirkan nanti mereka gimana ya udah. Iya, yang penting kan ini keputusan kita ya, gitu. Masalah mereka mau terima atau enggaknya, karena ini demi kebaikan kita juga, gitu. Mungkin demi kebaikan bersama, apalagi ya udah, nggak masalah untuk mengatakan no, gitu. Dan yang ketiga, harus memberikan jeda. Maksudnya apa sih? Nah, setiap kita mau mengambil keputusan atau misalkan kita ditawarkan sebuah pilihan atau dikasih sebuah kesempatan ataupun pilihan yang lainnya, tolong kasih jeda dulu nih. Kamu mau mengatakan iya atau untuk mengatakan tidak gitu. Kamu mau pilih ini atau mau pilih itu. Nah, kasih jeda dulu. Biasanya orang yang people pleaser ini dia tuh gak berpikir panjang. Jadi sekalinya ditawarin langsung kayak ya Iya Kak Anjali. iya. Misalkan dikasih bantuan, minta bantuan gitu, ada yang minta bantuan dia, tolong bantuin ini dong, dia langsung bilang iya. Dia nggak mikir panjang. Seharusnya dia pikir dulu, saya ada kegiatan lain nggak ya, saya ada kesibukan lain nggak ya, saya ada tanggung jawab lain nggak ya yang lebih penting, yang lebih mendesak gitu. Kalau misalkan ada, seharusnya kan mungkin dia akan menolak itu dulu dong gitu. Mungkin teman yang lain bisa ngebantu, mungkin saya sekarang lagi nggak bisa, kan bisa kayak gitu. Tapi orang people pleaser ini rata-rata dia nggak memberikan jeda. Makanya cara mengatasinya, setiap ada hal sesuatu yang ditawarkan kepada kita, coba kasih jeda dulu, kasih beberapa waktu dulu untuk kita mengambil keputusan, jadinya jawabannya apa, kayak gitu. Iya, bener banget. Aku setuju banget, apalagi di bagian yang berkata tidak. Karena coba teman-teman sobat psikologi yang mungkin merasa dirinya people pleaser, dicobain deh ngomong tidak untuk hal-hal yang memang nggak mau ya Kak. Karena kan iya, kayak yang Kakak bilang tadi, kita kan harus kasih jeda nih. Kita harus mikir juga ini dampaknya ke kita gimana ya. Kalau emang ternyata bagus, ya udah sok. Kalau misalkan kita sanggup ya silakan dipilih. Kalau misalkan kita nggak sanggup, jangan memaksakan diri dong, justru bakal menyakiti dua pihak. Iya, justru nanti kita kurang maksimal di sana dan ternyata kita kecapean dan sebagainya ya. Harus prioritas tanggung jawab ya.
Iya benar banget bukan. Oke, tadi kan udah dijelasin juga nih Kak terkait cara-caranya kayak kita tuh harus self awareness gitu sama diri kita sendiri, sama value diri kita sendiri gitu, terus juga belajar untuk mengatakan tidak gitu kan kepada seseorang yang sebenarnya kita tidak mampu gitu untuk membantunya atau seperti apa gitu kan ya. Terus juga harus memberikan jeda ketika dihadapkan sama dua pilihan gitu. Kita harus berpikir panjang dulu dampaknya untuk kita, dampaknya untuk mereka gitu. Apakah kita mampu untuk menghandle itu semua gitu ya. Oke, mungkin Dari Kak Anjali dan Kak Pupe mungkin bisa kasih closing statement atau kayak tanggapannya lah buat ujangan ya, ujangan buat sobat psikologi ya. Boleh Kak, silakan. Kali aku sambil nambahin yang Kak Anjali ya, yang paling Iya, penting boleh. banget. Karena memang kalau teman-teman nih sobat psikologi yang nonton ini terus ngerasa oh ini kayaknya mirip saya banget gitu, tapi jangan langsung set saya people pleaser nih, saya udah parah kayak gitu, karena semua ciri-cirinya checklist semua gitu. Jangan dulu panik, jangan dulu langsung ambil kesimpulan dan langsung oh berarti saya harus nolak semuanya, saya harus benahi diri. Enggak, jangan dulu, stop. Kalian pertama harus hubungin orang terdekat dan pastikan nih kita verifikasi apakah benar gitu kan. Terus yang kedua, yang paling gak kalah penting dari semuanya, hubungi pihak profesional. Jika hal itu memang benar-benar mengganggu kalian dalam aktivitas sehari-hari kayak gitu. Karena gimana pun juga pattern dari apa tadi namanya, sindrom apa kan? Sindrom Good girl syndrome. Nama lain good dari girl syndrome. pleaser. Nah, good girl syndrome ini pastinya kalau kita perhatikan kayak mengganggu aktivitas ya. Pasti orang yang berusaha memuaskan, berusaha menjadi yang terbaik, menjadi sosok yang terbaik buat orang lain itu kan capek ya pasti ya, secara fisik maupun mental. Nah kalau memang hal itu benar-benar memberatkan kalian, gak ada salahnya ngobrol sama konselor, gak ada masalahnya ngobrol sama psikolog atau bahkan sama terapis lainnya yang memang kalian percaya kayak gitu. Karena kita nggak bisa memastikan gitu apakah kedepannya kalian akan lebih dirugikan atau enggak. Itu sih teman-teman. Terus mungkin yang harus paling pertama kalian siapkan ketika mau berhenti dari people pleaser ini adalah kalian akan kecewa. Kenapa? Karena kamu itu akan mengecewakan orang lain, begitupun orang lain akan kecewa sama kamu. Kayak misalnya kita nolak, pasti ada orang kecewa. Tapi teman-teman, mereka akan paham kok. Meskipun mereka ngebahas terus gitu kan, nyindir terus, tapi mereka sebenarnya paham gitu. Jadi jangan takut mengecewakan orang lain, jangan takut kecewa sama diri sendiri, karena itu hal yang wajar selama kalian tahu nih hal itu tuh bentuk people pleaser gitu, itu sesuatu yang tidak prioritas, itu sesuatu yang tidak sebenarnya saya butuhkan dan membantu orang lain gitu. Ternyata emang bantuan itu bukan bantuan yang sebenarnya gitu, karena people pleaser itu mengenai bagaimana kita menyenangkan orang lain kan. Makanya menjadi people pleaser itu mampu mengikis harga diri dan menguatkan ide untuk jadi sosok yang baik, bukan membantu. Hati-hati ya, antara yang baik dan membantu itu beda banget. Jadi baik oke, tapi baik untuk orang lain belum tentu baik untuk diri kita ataupun orang lain lagi. Tapi menjadi yang membantu pasti maksudnya baik, maksud yang diterima orang lain baik gitu ya. Jangan sampai kalian jadi sosok yang baik tapi sebenarnya nggak membantu. Betul sekali. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya, dan mohon maaf juga nih kalau misalnya kita banyak kesalahan dari segala dari segi teknisnya, ucapannya, perilakunya. Semoga sobat psikologi semuanya bisa suka sama video ini, di-share juga ke teman-teman yang lainnya. Dan makasih banyak juga buat BEM yang udah mewadahi adanya podcast ini, dan pertama kali juga ya ada di periode saat ini kayak gitu teman-teman. Makasih banyak pokoknya. Oke Kak, Iya, makasih banyak juga ya juga, Kak. Kak. Kita juga minta maaf ya Kak kalau misalnya ada salah-salah kata atau kesalahan perilaku kita gitu. Iya, karena tadi udah bermanfaat banget ya, kita dikasih tahu ciri-ciri,
ciri-ciri biar kita bisa nyadarin diri kita sendiri nih gimana kalau kita sebenarnya people pleaser gitu kan. Terus kita dikasih tahu juga tentang cara mengatasinya nih, bahkan kita dapat wejangan juga dari kakak-kakak. Jadi buat teman-teman psikologi jangan pernah takut untuk kayak mengecewakan orang lain gitu. Bahkan dengan kamu merasa kamu takut mengecewakan orang lain, kamu itu mengecewakan diri kamu sendiri gitu. Dan ketika kamu merasa tidak mampu, ya lihat lagi ke value dirinya sendiri gitu ya, Sya. Iya, benar banget. Dan teman-teman sobat psikologi, ini adalah episode terakhir dari Discuss with Psychology atau DWP. Buat teman-teman, jangan lupa di-share, komen, like, and subscribe. Oke? Karena kalian pasti bakal menerima banyak banget manfaat dari berbagai video-video kami, karena nanti bakal banyak info-info. Jadi jangan lupa ya. Ya, makasih ya Kak sekali lagi karena udah ngasih berbagai insight buat teman-teman yang ada di sini. Dan kita mohon maaf sekali lagi kalau misalkan kita banyak salah dalam perkataan maupun perilaku ya. Dari kita mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak. Dari sini. Dadah sobat psikologi. Thank you.